Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-47. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika kereta kuda Mas Roro berhenti di halaman. Pemimpin prajurit kemudian mempersilahkan Wirantono untuk membantu Mas Roro turun dari keretanya dan membawanya ke pendopo. Beberapa orang perempuan telah siap menyambutnya. Demikian Mas Roro mendekati pendopo. Perempuan-perempuan itu bergegas menyongsong dan membimbingnya. Mas Roro menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti saja kemana perempuan-perempuan itu membawanya. Sejenak kemudian, Mas Roro telah duduk di pendopo. Seorang laki-laki setengah baya kemudian berbicara kepada pemimpin prajurit yang membawa Mas Roro itu. "Biarlah kakaknya ikut naik ke pendopo," berkata orang setengah baya itu. Kedua anak muda itu adalah sahabatnya. Keduanya adalah yang telah menolong Mas Roro dari keganasan seekor harimau. Bukankah Raden Panji memerintahkan agar keduanya kami bawa serta? Berkata pemimpin prajurit itu. "Iya, tetapi biarlah keduanya berada di Gandok saja," berkata orang setengah baya itu. "Kenapa?" bertanya pemimpin prajurit itu. "Mereka bukan keluarga Mas Roro. Kedudukan mereka lain dari kakak Mas Roro," berkata orang setengah baya itu. Lalu katanya perlahan-lahan, "Raden Panji tidak begitu senang terhadap kedua anak muda itu." "Jika demikian, kenapa Raden Panji memerintahkan dengan sungguh-sungguh agar keduanya harus kami bawa bersama Mas Roro?" bertanya kepala prajurit itu pula. "Bukankah sepantasnya Raden Panji mengucapkan terima kasih kepada mereka?" jawab orang setengah baya itu. Kepala prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Raden Panji tidak senang kepada mereka? Bukankah Raden Panji belum pernah bertemu dengan kedua anak muda itu?" Orang setengah baya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Aku tidak tahu." Pemimpin prajurit itu tidak bertanya lagi. Katanya, "Kau sajalah yang mengatur. Kau yang membawa keduanya ke Gandok, sementara kakak Mas Roro ke pendopo." Orang setengah baya itu menarik nafas panjang, tetapi sambil mengangguk kecil ia berkata, "Baiklah, aku akan mempersilahkannya." Pemimpin prajurit itu kemudian memerintahkan bawahannya untuk menarik diri dari halaman rumah itu dan kembali ke barak masing-masing. Mereka yang terluka memerlukan perawatan yang sebaik-baiknya. Namun ternyata seorang di antara yang terluka itu tidak dapat diselamatkan jiwanya meski ia sudah mendapat perawatan sementara. Tetapi pemimpin prajurit itu memerintahkan kepada para prajurit untuk sementara
jangan sampai terdengar keluarga Mas Roro. Mereka tentu akan merasa sedih mendengar bahwa di antara mereka yang menjemputnya ada korban. Apalagi ia sadar bahwa penyebab bencana itu adalah pamannya sendiri. Orang setengah baya itu kemudian mempersilahkan Wirantono untuk naik ke pendopo. Tetapi Manggada dan Laksono dipersilahkan naik ke Serambi Gandok. Wirantono mulai merasakan sesuatu yang kurang pada tempatnya. Karena itu, ia pun berkata, "Biarlah kedua orang sahabatku itu duduk bersamaku di pendopo." Tetapi orang setengah baya itu menggeleng. Katanya, "Maaf Kisanak, Raden Panji memerintahkan bahwa hanya keluarga Mas Roro saja yang dipersilahkan naik ke pendopo. Bukan maksudnya untuk membedakan tamu, tetapi sekedar untuk mengetahui mana keluarga Mas Roro dan yang mana yang bukan keluarganya." Tetapi keduanya sudah seperti keluarga sendiri. Tanpa keduanya, Mas Roro tidak akan pernah duduk di pendopo rumah ini, berkata Wirantono. Lalu katanya pula, "Dua kali keduanya menyelamatkan Mas Roro. Karena itu, mereka berhak disebut keluarga kami." "Maaf Kisanak, aku hanya menerima perintah Raden Panji," jawab orang itu. "Jika demikian, biarlah aku di sini saja," berkata Wirantono. "Kisanak dimohon untuk naik," berkata orang itu. Tetapi Wirantono tetap tidak mau. Bahkan Manggada dan Laksono telah minta kepadanya untuk naik. "Biarlah kami menunggu di Serambi," berkata Manggada. "Tidak," jawab Wirantono. Sementara itu, seorang perempuan yang berada di pendopo telah mendatangi orang yang mempersilahkan Wirantono sambil berkata, "Mas Roro memanggil kakaknya." Orang setengah baya itu berkata, "Nah, bukankah Kisanak dipersilahkan naik?" "Hanya dengan kedua orang kawanku ini aku akan naik," jawab Wirantono. "Tetapi Mas Roro memanggil," desis orang itu. Tetapi Wirantono tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan katanya, "Biar Mas Roro datang kemari." Orang yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya, tetapi akhirnya ia tidak dapat berbuat lain. Katanya, "Baiklah, tetapi aku sudah melakukan sesuai dengan perintah Raden Panji. Padahal di sini, perintah Raden Panji harus dilakukan dengan baik. Jika Raden Panji menjadi marah, maka aku tidak bertanggung jawab." "Begitu mudah Raden Panji marah?" bertanya Wirantono. "Setiap perintahnya yang tidak dilakukan dengan baik dapat membuatnya marah. Itu wajar sekali. Bukan hanya Raden Panji, setiap orang yang dikecewakan orang lain akan marah. Hanya ungkapan kemarahannya yang berbeda-beda. Karena Raden Panji memiliki segala-galanya di sini, ia dapat menjadi marah dan melakukan apa saja yang dikehendaki atas orang-orang yang tidak melakukan perintahnya," berkata orang itu. "Menarik sekali," berkata Wirantono. "Pada saatnya kau akan berkata lain," jawab orang itu. Wirantono termangu-mangu. Sementara Manggada dan Laksono telah mempersilahkan Wirantono untuk naik ke pendopo sendiri. "Kami akan menunggu di Serambi," desis Manggada beberapa kali. Tetapi Wirantono berkeras hati untuk mengajak mereka naik ke pendopo.
Akhirnya ketika orang itu naik, mereka duduk agak jauh dari Mas Roro yang didampingi beberapa orang perempuan. Sementara itu, orang yang separuh baya duduk pula di antara mereka. Di pendopo itu pula, tetapi agak menepi, duduk pula dua orang yang siap melaksanakan perintah orang separuh baya itu. Beberapa saat kemudian, para pelayan telah menghidangkan minuman untuk Mas Roro, kakaknya serta orang-orang yang menyertainya, termasuk Sais dan pembantunya yang duduk di serambi gandok, ditemani seorang pembantu rumah itu. Beberapa saat mereka harus menunggu. Mas Roro yang sebenarnya haus, rasa-rasanya tidak dapat meneguk minuman yang dihidangkan itu. Wedang serai yang manis dengan gula aren, rasa-rasanya sulit untuk melintas di tenggorokannya. Berbeda dengan Mas Roro, maka Wirantono, Manggada dan Laksono telah meneguk minumannya sehingga mangkuknya kering. Untuk beberapa saat Mas Roro duduk di antara beberapa orang perempuan. Seorang perempuan yang tertua di antara mereka berusaha untuk memecahkan kebekuan dengan sikapnya yang ramah. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Mas Roro, tetapi Mas Roro nampaknya memang menjadi terlalu tegang, sehingga jawaban-jawabannya kadang justru kurang dapat didengar oleh perempuan itu. Meskipun demikian, perempuan-perempuan itu dapat mengerti sikap itu. Seorang gadis yang berada di rumah bakal suaminya memang dapat menjadi sangat tegang, apalagi yang dilakukan Mas Roro bukanlah kebiasaan yang berlaku di antara para gadis. Biasanya calon pengantin laki-lakinya yang datang ke rumah calon pengantin perempuan. Bahkan ada yang datang sejak 8 hari sebelum hari perkawinan dilaksanakan. Sementara itu, orang yang telah mempersilahkan Wirantono naik ke pendopo, satu-satu yang menanyakan keselamatan perjalanan iring-iringan itu. Tetapi suasananya ternyata memang kurang menguntungkan. Agaknya orang itu menjadi kecewa atas sikap Wirantono, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya tidak lebih sekedar melakukan kewajiban sebagai orang yang ditugaskan untuk menerima keluarga Mas Roro. Namun beberapa saat kemudian, telah datang seorang yang mendapat perintah dari Raden Panji Prangpranoto untuk menemui orang yang sudah separuh baya itu. Dengan hormat orang itu menyampaikan pesan Raden Panji kepada orang itu. Para tamu dipersilahkan untuk beristirahat. Besok pagi-pagi, Raden Panji akan datang menemui Mas Roro dan para tamu di sini. Jadi Raden Panji mau menemui tamunya besok? Iya, besok. Jawab orang yang baru datang itu. Orang separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun tidak ada yang dapat merubah perintah Raden Panji. Baiklah, berkata orang separuh baya itu. Aku akan menyampaikannya kepada para tamu. Ketika hal itu disampaikan kepada Wirantono dan Mas Roro, maka tampak kekecewaan memancar di wajah Wirantono. Sementara Mas Roro justru berperasaan lain. Mas Roro seakan-akan mendapat kesempatan menarik nafas dan rasa-rasanya seperti seorang pesakitan yang ditunda vonisnya. Dengan demikian, setelah meneguk minuman dan makan sepotong makanan, orang separuh baya itu mempersilahkan para tamu untuk beristirahat. Mas Roro mendapat tempat di ruang dalam,
sementara Wirantono dipersilahkan tidur di gandok kanan. Tapi orang itu tidak mempersilahkan Manggada dan Laksono untuk beristirahat di gandok sebelah kiri, karena Wirantono tentu akan mencegahnya. Dengan demikian maka Manggada dan Laksono akan berada di gandok kanan bersama Wirantono. Meski hanya ada satu amben dalam bilik itu, tapi cukup besar. Sebenarnya lah Mas Roro berkeberatan ditempatkan di ruang dalam. Ia merasa dipisahkan dengan kakaknya, tetapi perempuan-perempuan yang melayaninya telah memberitahukan kepadanya bahwa kakaknya berada di gandok. Jika Mas Roro membutuhkannya, kami akan memanggilnya, berkata yang tertua di antara perempuan-perempuan itu. Sementara Wirantono sempat bertanya kepada orang yang menerima adiknya itu, "Kenapa Raden Panji baru dapat menemui Mas Roro besok pagi?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Raden Panji akhir-akhir ini memang menjadi sangat sibuk." "Tetapi bukankah kedatangan Mas Roro sudah direncanakan sebelumnya, sehingga Raden Panji dapat menyiapkan waktunya untuk itu?" bertanya Wirantono. "Iya, Raden Panji memang telah menyiapkan waktunya. Tetapi karena sesuatu hal di luar kemampuan kalian, serta para prajurit yang menjemput Mas Roro, kalian datang terlambat. Memang bukan salah kalian, tetapi tampaknya Raden Panji telah mempunyai rencana lain dalam pengaturan tugasnya," berkata orang separuh baya itu. "Apakah begitu banyak tugas Raden Panji, sehingga ia sama sekali tidak sempat untuk datang menemui Mas Roro, meski hanya sekejap, dan kemudian ditinggalkannya lagi?" bertanya Wirantono. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Akhir-akhir ini Raden Panji jarang berada di rumah. Setiap kali Raden Panji harus pergi, mau tidak mau, jika tidak dipanggil menghadap ke Pajang, datang pemberitahuan bahwa telah terjadi keributan di suatu tempat. Tampaknya saat-saat terakhir ini kerusuhan menjadi semakin meningkat." "Kerusuhan?" bertanya Wirantono. "Iya, beberapa kademangan mengalami kesulitan dengan sawah mereka. Panen sering gagal, hama dan penyakit membunuh ratusan ternak," berkata orang tua itu. "Sehingga karena itu, tugas Raden Panji menjadi semakin banyak. Kadang-kadang Raden Panji justru tidak sempat mengurusi dirinya sendiri karena tingkah laku orang-orang yang kelaparan itu. Mereka harus mendapat penanganan khusus. Raden Panji menganggap bahwa orang-orang yang kelaparan itu tidak dapat disamakan dengan perampok, penyamun dan penjahat-penjahat lain. Mereka melakukan perbuatan negatif sekedar untuk mempertahankan diri agar tidak mati kelaparan bersama keluarga mereka." Wirantono mengangguk-angguk. Keterangan itu telah membuat gambarannya tentang Raden Panji jadi kabur. Semula ia menyangka bahwa Raden Panji adalah orang yang sombong, keras dan mementingkan diri sendiri. Ternyata bahwa ia telah memerintahkan bakal istrinya untuk datang kepadanya. Kemudian sikapnya yang kurang ramah dan seakan-akan justru mengabaikan kedatangan Mas Roro. Namun dari cerita orang separuh baya itu, Raden Panji seakan-akan merupakan seorang pahlawan yang bijaksana, yang tahu menempatkan dirinya dalam gejolak waktu dan keadaan. Sehingga justru karena itu,
Raden Panji sama sekali bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi Wirantono tidak dapat bertanya kepada orang itu tentang kepastian sosok Raden Panji. Semua orang rasa-rasanya telah membuat tirai batas antara pengenalannya dengan sosok itu sendiri. Ayahnya, ibunya, dan bahkan adiknya juga tidak pernah mengatakan sesuatu tentang Raden Panji Prangpranoto itu. Tetapi Mas Roro memang harus menunggu kedatangan bakal suaminya besok. Mungkin hari itu Raden Panji telah mendapat berita tentang satu peristiwa yang harus segera ditanganinya. Manggada dan Laksono yang sempat berbicara berdua saja ketika Wirantono pergi ke Pakiwan telah menyatakan keheranannya pula atas sikap Raden Panji. Betapapun sibuknya, Raden Panji tentu dapat menyempatkan diri untuk melihat calon istrinya. Apalagi ia telah mendapat laporan bahwa iring-iringan prajurit yang menjemput calon istrinya telah mendapat gangguan. Sasarannya justru calon istrinya itu sendiri, berkata Laksono. Iya, tetapi barangkali Raden Panji justru kecewa setelah mendengar sikap paman Mas Roro itu sendiri, jawab Manggada. Atau karena Raden Panji menganggap bahwa tidak akan terjadi apa-apa lagi karena orang yang langsung merencanakan perbuatan itu telah terbunuh. Tetapi bagaimanapun juga, sikapnya kurang dapat dimengerti, desis Laksono. Bahkan aku condong menganggapnya terlalu sombong karena ia seorang pemimpin yang berpangkat tinggi, sedang keluarga Mas Roro adalah keluarga orang kecil. Manggada mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia berpendapat bahwa Raden Panji Prangpranoto memang menganggap bahwa kedudukannya jauh lebih tinggi dari kedudukan bakal istrinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja menurut keinginannya. Ia dapat memerintahkan untuk memanggil bakal istrinya, kemudian membiarkannya menunggu sampai ia sempat datang menemuinya. Ketika Wirantono kemudian selesai, maka bergantianlah Manggada dan Laksono yang pergi ke Pakiwan. Tetapi ketika ketiga orang anak muda itu kemudian duduk-duduk di serambi, seorang di antara perempuan-perempuan yang menemani Mas Roro datang ke situ pula. Dengan nada rendah ia bertanya, "Siapakah di antara anak-anak muda yang bernama Wirantono?" "Aku," jawab Wirantono. "Maaf anak mas dipanggil Mas Roro," berkata perempuan itu. Wirantono mengangguk kecil sambil berkata, "Baiklah, aku akan datang segera." "Marilah anak mas, aku akan mengantar anak mas menemui Mas Roro di ruang dalam," berkata perempuan itu. Wirantono berpaling kepada Manggada dan Laksono sambil mengangguk kecil. Manggada berkata, "Lihatlah, mungkin adikmu sangat memerlukanmu." Wirantono kemudian mengikuti perempuan itu pergi ke ruang dalam. "Silahkan anak mas." Perempuan itu mempersilahkan Wirantono masuk ke bilik adiknya. Di dalam bilik itu, ternyata adiknya ditunggui oleh dua orang perempuan. Namun ketika Wirantono masuk ke dalam bilik itu, kedua orang perempuan itu keluar. "Ada yang perlu aku tolong?" bertanya Wirantono setelah menutup pintu bilik itu. Mas Roro tidak menjawab, kepalanya menunduk dalam-dalam. "Bukankah kau panggil aku?" bertanya Wirantono pula. Mas Roro masih tetap berdiam diri.
namun dari kedua matanya mengalir air mata. "Apa yang terjadi?" bertanya Wirantono gelisah, tetapi Mas Roro tidak menjawab. "Mas Roro," desak Wirantono. "Kenapa? Ada apa?" Mas Roro masih tetap saja berdiam diri. "Apakah kau kecewa karena Raden Panji baru akan menemuimu besok?" bertanya Wirantono. Mas Roro menggeleng kecil, hampir tidak tertangkap kesannya oleh Wirantono. "Apa sebenarnya yang telah terjadi?" desak Wirantono yang menjadi bingung oleh sikap adiknya. Tetapi Mas Roro tetap berdiam diri. Wirantono jadi tambah bingung, tetapi akhirnya ia duduk saja di bibir pembaringan tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Keduanya saling berdiam diri untuk beberapa saat, tetapi Wirantono menjadi pening karena suasana itu. Akhirnya ia berkata, "Barangkali kau belum dapat mengatakannya sekarang, Mas Roro. Tetapi aku tidak pantas berada di sini. Di luar beberapa orang perempuan menunggu. Karena itu, biarlah aku keluar saja dulu. Nanti jika kau merasa bahwa waktunya sudah datang untuk mengatakan sesuatu, panggil aku lagi." Mas Roro mengangguk. Namun justru karena itu Wirantono menjadi semakin tidak mengerti dengan perasaan adiknya yang sebenarnya. Wirantono jadi semakin ragu, apakah adiknya merasa berbahagia atau tidak. "Baiklah," berkata Wirantono, "aku akan menunggu di gandok." Mas Roro diam membeku. Tetapi ketika Wirantono bangkit berdiri, Mas Roro tiba-tiba terisak. "Kenapa kau sebenarnya?" Wirantono menjadi makin bingung, apalagi ketika ia kemudian mendengar suara adiknya di antara isak tangisnya. "Aku ingin pulang." Wirantono duduk kembali di bibir pembaringan adiknya. Dengan nada rendah ia bertanya, "Kenapa? Kenapa?" Tetapi Mas Roro telah terdiam sama sekali. Tidak ada kata-kata yang terloncat dari sela-sela bibirnya. Gadis itu menunduk saja, sementara air matanya menitik satu-satu. Wirantono benar-benar menjadi bingung. Ia mencoba untuk meraba-raba apakah yang telah terjadi dengan adiknya. Mungkin karena tingkah laku pamannya yang membuatnya bukan saja sakit hati, tetapi juga sangat malu terhadap Raden Panji dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Mas Roro tetap tidak mau mengatakan sesuatu. Sehingga akhirnya Wirantono berkata lagi, "Baiklah, aku menunggu di gandok." Sekali lagi Mas Roro mengangguk. Ketika Wirantono keluar, beberapa orang perempuan yang ada di depan bilik itu bangkit berdiri dan mengangguk hormat, sehingga Wirantono menjadi segan karenanya. Manggada dan Laksono yang berada di gandok ternyata juga bertanya-tanya untuk apa Mas Roro memanggil Wirantono. Sementara itu, Wirantono telah berusaha untuk menenangkan hatinya sendiri. "Mas Roro belum pernah berpisah dengan ayah dan ibu," berkata Wirantono di dalam hatinya. "Karena itu, agaknya ia selalu dibayangi kecemasan tentang dirinya sendiri. Apalagi karena tingkah paman yang sama sekali tidak terduga." Ketika kegelisahan Wirantono disampaikan kepada Manggada dan Laksono, kedua anak muda itu ikut-ikutan menjadi gelisah.
Meskipun Wirantono berusaha menenangkan perasaannya, tetapi gejolak perasaan adiknya yang tertutup di bilik itu makin membuatnya gelisah. Mas Roro tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya, berkata Wirantono di dalam hatinya. Tetapi ia sadar bahwa hal itu terjadi ketika mereka masih remaja. Ketika ia pergi berguru dan kemudian kembali, terjadi banyak perubahan. Adiknya telah tumbuh menjadi gadis dewasa, sebagaimana dirinya juga telah menjadi dewasa. Manggada dan Laksono setiap kali hanya mengangguk-angguk saja. Ia tidak mau menambah kegelisahan hati anak muda itu. Keduanya berusaha untuk dapat membantu meringankan beban perasaan Wirantono, meski tidak bisa memberikan jalan keluarnya. Ketika kemudian malam turun, setelah makan malam yang dihidangkan ke biliknya, Wirantono bersama Manggada dan Laksono tetap berada di biliknya. Tidak ada minat dari ketiga anak muda itu untuk melihat-lihat keadaan, apalagi Manggada dan Laksono merasa diri mereka seakan-akan berada di tempat yang sangat asing. Ketiga anak muda itu mendengar beberapa orang berbicara di pendopo, tetapi mereka merasa ragu-ragu untuk keluar dari dalam bilik itu. Tapi ketika mereka kemudian mendengar percakapan di serambi gandok, Wirantono membuka pintu bilik gandok itu. Dua orang duduk di serambi. Seorang di antara mereka berdesis, "Kami sangka kalian sudah tidur. Mungkin lelah karena perjalanan yang panjang. Tetapi mungkin juga karena merasa tidak ada lagi yang harus kalian kerjakan." Wirantono termangu-mangu sejenak, namun ia kemudian melangkah keluar diikuti Manggada dan Laksono. "Apakah Kisanak juga termasuk prajurit Pajang yang berada di bawah pimpinan Raden Panji?" bertanya Wirantono. Kedua orang itu memandang Wirantono dengan tajamnya. Seorang di antara mereka menjawab, "Kami memang pembantu-pembantu terdekat Raden Panji. Bukankah kau kakak Mas Roro yang akan diperistri Raden Panji?" "Iya," jawab Wirantono. Sedangkan kedua orang anak muda itu disebut-sebut telah menyelamatkan Mas Roro dari terkaman harimau yang tersesat itu, bertanya orang itu pula. "Iya," jawab Wirantono pula. "Marilah, duduklah. Masih belum terlalu malam untuk berbincang-bincang," berkata orang itu. Wirantono, Manggada dan Laksono pun telah duduk pula bersama kedua orang itu. Keduanya berganti-ganti bertanya tentang keluarga Wirantono, tentang perjalanan yang telah mereka tempuh, dan tentang hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.